Saat kami mengingat Natal, biar hati kami dibawa untuk mengingat betapa Engkau telah memberikan hidup-Mu bagi kami, Tuhan. Engkau bukan hanya memberikan malaikat untuk menyertai kami. Engkau bukan hanya memberikan ciptaan-ciptaan-Mu untuk memperlengkapi hidup kami, tetapi Engkau memberikan hidup-Mu bagi kami. Sehingga hidup kami yang terputus karena dosa, kami boleh mendapatkan hubungan kembali dengan sumber hidup. Kami boleh dipulihkan di dalam perjalanan kami dan terutama di dalam kekekalan kami. Kami boleh mengalami hal-hal yang indah dan baik dalam hidup. Oleh karena Sang Hidup itu ada di dalam hidup kami. Saat kami merenungkan tentang Natal, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau telah memberikan semuanya bagi kami. Sehingga kami tidak perlu lagi harus berjuang untuk mendapatkannya. Kami tidak harus membayar untuk memperolehnya. Kami hanya tinggal menerima dengan iman anugerah terbesar yang Kau beri kepada kami. Terima kasih buat malam ini, di malam perayaan Natal, biar setiap kami tidak kehilangan makna Natal yang sesungguhnya, tapi pulang dari tempat ini kami benar-benar membawa berkat Natal, hadiah Natal untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada kami buka hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Puji Tuhan, haleluya, shalom, shalom. Selamat Natal buat kita semua. Saya Pendeta Natal Prayogo, satu kehormatan, satu sukacita bisa kembali bersama dengan Bapak Ibu di dalam ibadah yang sangat khusus, ibadah Natal. Bapak Ibu, buat setiap orang Kristen, Natal pasti membawa memori suasana yang berbeda, ya. Kalau kita mengaku diri orang Kristen, saya tidak bicara orang percaya yang sungguh-sungguh, ya enggak lah, Kristen biasa-biasa saja. Pasti kemudian ingat akan Natal. Itu sebabnya di mana-mana kalau ibadah Natal, ibadah jadi penuh Bapak Ibu, ya. Orang-orang mulai datang kembali, Kristen-Kristen kapal selam muncul di permukaan, saudara ya. Kenapa? Karena orang Kristen biasanya ingat Natal, oh iya Natal gitu saudara ya. Tapi kalau hari Minggu biasanya goes ya, jalan-jalan. Tapi kalau Natal, wis piye caranya diperloke untuk datang ya. Jadi kalau sampai ditanya malaikat, apa kamu pernah ke gereja? Pernah gitu jawabannya, mantap sekali ya. Dan kapan? Natal gitu Bapak Ibu ya. Tapi baik juga lah. Ya mendingan ya setidak-tidaknya kita masih ingat bahwa hari Natal adalah hari yang baik untuk kita ke gereja mengingat tentang Tuhan, daripada babar belas nggak ingat Bapak Ibu ya, itu sangat parah sekali. Nah Bapak Ibu, Natal itu bicara apa sih? Natal itu bicara tentang pemberian. Natal itu bicara tentang apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita tidak boleh kehilangan makna ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena Natal ini sudah blend, menyatu dengan budaya. Kalau sudah masuk dalam budaya Bapak Ibu, maka nilai-nilai rohani itu menjadi luntur, tergerus, bahkan kemudian menjadi larut di dalam budaya. Apa artinya budaya? Budaya artinya sudah menjadi bagian dari hidup manusia, bukan lagi bagian dari sebuah kelompok agama tertentu. Sudah larut dalam budaya manusia. Bahkan Bapak Ibu kalau kita melihat di YouTube ada banyak sekali Bapak Ibu. Di negara-negara yang tidak terlalu friendly dengan kekristenan, Natal sudah menjadi sesuatu yang lumrah. Mereka juga bukan merayakan lah, tapi artinya mereka juga memenuhi hidup mereka dengan nuansa Natal. Setidak-tidaknya ya pohon Natal ya, setidak-tidaknya ornamen-ornamen Natal, lagu-lagu Natal yang sudah mendunia.
Di satu sisi saudara itu menjadi satu kebanggaan, satu kesukaan buat kita karena kemudian Natal yang menjadi milik kita sekarang sudah bisa diterima oleh dunia. Lepas daripada apa maknanya. Tetapi di sisi yang lain justru menjadi sebuah pertanyaan besar buat kita. Apakah kita orang Kristen masih memahami makna Natal yang sebenarnya? Jangan-jangan kita memahami Natal seperti mereka memahami Natal. Apa itu? Natal berarti tentang kemeriahan, Natal bicara tentang pesta makan, Natal bicara tentang liburan, Bapak Ibu. Nah, ini yang kemudian justru berbahaya buat orang Kristen. Karena sementara dunia sudah mulai mengadopsinya, orang Kristen larut di dalamnya dan melupakan intinya. Bapak Ibu, Natal itu bicara tentang, Natal itu kan maksudnya lahir ya, kelahiran. Kelahiran itu artinya pemberian. Itu sebabnya hari ini panitia Natal memberi tema kepada saya tentang hadiah, pemberian Natal. Nah, sepanjang puji-pujian tadi pemimpin pujian sudah mengingatkan kepada kita bahwa hadiah terbesar dalam Natal adalah Yesus. Kita semua tahu, kita semua bersyukur, kita semua menerima dengan begitu sukacita, begitu bersyukur Bapak Ibu. Tetapi hari ini saya ingin masuk sedikit lebih dalam, sebetulnya apa yang kita dapatkan ketika Yesus sebagai hadiah Natal itu kita terima dalam hidup kita. Terus bagaimana? Apa yang terjadi? Dampaknya apa? Prakteknya apa dalam hidup kita Bapak Ibu? Ya, kita baca bersama-sama Lukas pasal yang ke-2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20 Bapak Ibu. Tetapi kita akan khususkan dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-14 saja. Lukas pasal yang kedua, kita akan secara khusus melihat ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-14. Kisah yang setiap tahun akan diulang dan diulang. Dan apa yang saya sampaikan hari ini pun juga mungkin Anda sudah pernah mendengarnya, mungkin Anda juga pernah mendapat khotbah Bapak Ibu ya. Tetapi masalahnya adalah begini, bukan seberapa sering kita mendengar, tetapi seberapa banyak firman itu masuk dalam hati kita. Sebab firman itu berguna kalau dia tertanam. Kalau dia cuma jatuh, itu enggak banyak gunanya. Karena kalau dia cuma jatuh, itu bisa diambil oleh burung. Kalau dia jatuh, itu bisa lenyap oleh angin. Tapi firman yang berguna adalah firman yang tertanam, jatuh di tanah yang baik dan bertumbuh. Nah, kita mungkin sudah sering kali setiap tahun, tergantung umur kita masing-masing. Sebanyak umur kita, sebanyak itu pula kita pasti mendengar cerita tentang Natal. Sejak kita mulai memahami tentang hubungan antar manusia. Tapi bukan itu yang penting. Karena besar kemungkinan Bapak Ibu di waktu-waktu yang lalu mungkin. Karena kita masih hanya ingat Tuhan ketika Natal. Maka benih itu jatuh di tanah yang keras. Di tanah pinggir jalan, tanah yang keras. Dan seketika setelah perayaan Natal selesai juga semua khotbah yang disampaikan. Jadi kalau hari ini kita kembali melihat tentang cerita yang sama, harapan saya adalah bahwa mungkin kali ini Tuhan ingin supaya benih itu jatuh bukan di tanah yang keras, tetapi di tanah yang baik, di tanah yang subur. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14. Di situ ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut." Menarik sekali Bapak Ibu, karena dari ayat yang berdekatan, di dalam kalimat yang berdekatan, ditunjukkan sebuah kontradiksi dari apa yang dialami oleh manusia dan apa yang sorga berikan kepada manusia. Ya, jadi ayat ini dekat sekali, mereka menjadi takut, tetapi sorga berkata, jangan takut.
Nah inilah yang sebetulnya sedang kita butuhkan di hari-hari ini Bapak Ibu. Nanti kita akan sampai ke sana. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Apa itu? Kesukaan besar itu apa? Jangan salah Bapak Ibu. Jangan kita menggambarkan kesukaan besar sebagaimana yang kita gambarkan. Bapak Ibu, kalau kita menggambarkan sesuatu sebagaimana yang kita gambarkan, kita akan senang kalau mendapat seperti yang kita gambarkan. Tetapi kalau kita mendapatkan yang lebih baik, tapi bukan yang kita gambarkan, kita nggak akan bersyukur. Kita nggak akan berterima kasih. Dan kesukaan besar itu apa? Kesukaan besar itu adalah hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu, nanti kita akan teruskan, saya mau break sebentar di sini. Firman ini, pesan sorga ini kepada para gembala. Gembala adalah lapisan masyarakat rendah. Orang-orang yang tidak punya pergaulan yang luas. Hidup termarginalkan, itu bahasa kerennya sekarang ya. Masyarakat yang terpinggirkan, bukan kelompok elit, bukan orang terkenal, bukan orang kaya, tetapi hanya sekedar gembala yang biasa. Bapak Ibu, kalau kepada gembala kemudian ada pesan, hari ini akan ada kesukaan besar bagimu. Bapak Ibu, mari sebentar kita posisikan diri menjadi gembala. Ya, malam itu malam yang gelap, malam itu sebagaimana malam-malam yang lainnya penuh dengan bahaya dan sebagainya, menjaga kawanan domba. Lalu tiba-tiba ada suara bilang begini, "Hai gembala, hari ini ada kesukaan besar bagimu, kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Kira-kira dalam bayangan gembala apa Bapak Ibu? Yang akan mereka terima apa? Saya merasa mereka akan berpikir begini, mungkin besok akan datang sejumlah besar kambing domba. Mungkin besok saya akan mendapat kemah-kemah yang baru. Mungkin besok saya akan mendapatkan fasilitas yang lebih baik daripada yang sekarang. Bapak Ibu, itu pikiran gembala. Tapi mohon maaf, itu juga seringkali pikiran kita. Kalau Tuhan bilang, aku akan berikan kepadamu kesukaan besar. Lalu bayangan kita apa? Waduh, besok saya dapat promosi. Besok saya dapat gantau besar. Besok saya dapat profit besar. Pikiran kita itu seperti itu Bapak Ibu. Tapi kemudian ketika malaikat bilang, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Gembala mikir begini, loh mau ngono tok gitu saudara, cuman itu tok. Maka mereka akan bersama-sama menyanyikan paduan suara, kami kecewa. Loh kok mau ngono tok? Apa artinya? Bapak Ibu, hal yang sangat lumrah, hal yang sangat logis kita pikirkan. Dan itu sebagian orang berpikir demikian. Kenapa Bapak Ibu? Karena lebih banyak orang yang sebetulnya enggak memahami kita itu perlu apa. Saudara, karena kita enggak paham kita butuh apa, maka kita juga tidak bisa terfokus mencari apa. Karena yang kita butuhkan juga kita enggak ngerti, maka kita juga tidak terlalu berfokus untuk mencari apa yang menjadi kebutuhan kita. Oke, kita teruskan dulu ya. Lalu dibilang, dan inilah tandanya, kamu akan menjumpai seorang bayi dan dibungkus dengan lampin, terbaring dalam palungan. Kok saya pikir kalau saya jadi gembala di situ ya Bapak Ibu, saya akan garuk-garuk kepala, saya akan pukul-pukul kepala saya. Ora keliru. Apa maksudnya? Apa? Apa mengena dengan saya? Bapak Ibu, bukankah itu yang juga seringkali terjadi di hari-hari ini? Saya mau ikut Yesus, katanya Yesus memberi kesukaan besar.
Mana, begitu Bapak Ibu. Iya, mana kesukaan besar itu? Kita gagal untuk memahami yang paling penting dalam hidup kita, sehingga ketika sorga memberi yang paling penting, kita tidak menganggap itu penting sama sekali. Ayat 13, lalu tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga, yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu, kalau Anda baca cerita ini selanjutnya, maka rupanya para gembala itu tidak berpikir seperti kita berpikir. Kenapa Bapak Ibu? Karena kemudian ternyata mereka itu segera pergi. Jadi mereka bukan seperti kita yang kok kayak begitu, kok hanya seperti itu. Tidak Bapak Ibu. Ya. Jadi mereka segera pergi, lalu kemudian ternyata mendapatkan seperti yang diceritakan oleh malaikat itu. Nah Bapak Ibu, apa yang saya mau bilang kepada kita hari ini adalah, kita itu harus pertama kali kita harus mengerti, yang kita butuhkan, yang hakiki itu apa sih? Hidup ini butuh apa sih? Tapi jangan sekedar menjawab, harus dipikirkan dengan sungguh-sungguh, apa sih yang sekarang kita butuhkan. Bapak Ibu, sekian tahun yang lalu, ya sangat populer, sangat kencang, sangat dipahami bahwa hidup itu butuh duit. Duit. Bagaimana caranya supaya dapat duit? Ya macam-macam. Tapi ketika pandemi melanda dunia Bapak Ibu, orang mulai shift, mulai bergeser dari apa yang dibutuhkan. Karena kemudian mereka menemukan bahwa walaupun punya duit, mati juga. Walaupun punya duit, gagal juga. Ketika pandemi itu memang menjadi titik balik dari seluruh kehidupan dunia Bapak Ibu. Lalu orang mulai berpikir, oh ternyata kesehatan lebih penting daripada uang. Orang mulai berlomba-lomba, makanya Anda lihatlah ya, setelah masa pandemi itu, di mana-mana orang lebih suka untuk menjaga kesehatannya. Saya punya teman Bapak Ibu, dia bekerja di asuransi kesehatan. Dia berkata bahwa sepanjang saya bekerja 20 tahun, belum pernah saya panen klien seperti setelah pandemi. Padahal sebelum pandemi ketika orang ditawarin asuransi, kenapa? Punya uang, gak usah beli asuransi, punya uang. Tapi begitu pandemi menghajar, orang mulai bergeser pikirannya. Walaupun punya uang, tapi tidak bisa mengatasi semuanya. Dan kadang-kadang tidak diduga, ternyata terutama di tengah pandemi Bapak Ibu, pengobatan COVID itu bisa sampai puluhan juta, ratusan juta. Anda pasti tahu obat apa itu namanya, Gamaras atau apa itu. Harganya bisa jauh di atas dari yang normal Bapak Ibu. Nah mulai ada pergeseran, tapi walaupun bergeser, masih belum sampai kepada kebutuhan inti manusia itu apa sebetulnya. Nah Bapak Ibu, puji Tuhan. Walaupun kita itu belum mengerti inti kebutuhan manusia itu apa, sorga sudah tahu lebih dulu. Kenapa? Karena kita itu dibuat oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan. Tuhan ngerti dengan jelas apa yang menjadi kebutuhan utama kita, walaupun kita nggak ngerti. Dan saya bersyukur bahwa sorga tidak menunggu sampai kita mengerti, baru kita diberi. Sorga memberi lebih dahulu untuk supaya kita mengerti ternyata itu adalah kebutuhan. Makanya ada hadiah sorga yang hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan. Dan sebetulnya Bapak Ibu, itu yang utama dalam hidup kita. Mari kita lihat. Yang pertama, apa hadiah sorga? Yang pertama adalah hadiah sorga berbicara tentang bebas dari ketakutan. Lukas pasal 2 ayat yang 10 berkata, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Jangan takut. Bapak Ibu, ketika iblis
bekerja dalam hidup seseorang, maka hal pertama dan sengat pertama yang dia lepaskan dalam hidup manusia adalah ketakutan. Bapak Ibu, saya ingin lihat dulu lebih dahulu bersama-sama dengan kita semua. Apa sih ketakutan itu? Nanti saya akan ajak bersama kita untuk melihatnya lebih dalam. Bapak Ibu, ketakutan itu ada beberapa hal yang kita harus pahami. Pertama, ketakutan itu universal, semua orang Bapak Ibu. Dan sebetulnya kalau kita mau jujur tanya dalam hati kita, walaupun mungkin Anda dikenal sebagai seorang yang garang, seorang yang gak mengenal takut, seorang yang raja tega gitu ya saudara. Orang raja tega kan gak kenal takut ya. Tapi tetap saja saudara, manusia tidak mungkin tanpa rasa takut. Anda tahu kenapa? Karena akibat pertama yang dibawa oleh dosa adalah takut. Saudara bisa bayangkan ya, di Taman Firdaus, di tempat yang sempurna, tidak ada masalah apapun, orang bisa takut. Adam dan Hawa bisa takut. Tuhan datang, mereka sembunyi. Ketika ditanya, Adam di mana engkau? Kami sembunyi, kenapa sembunyi? Kami takut. Loh, di tempat ideal, sempurna, takut. Jadi saudara-saudara, kita harus belajar ini ya. Menghilangkan rasa takut tidak bisa dilakukan dengan mengubah lingkungan yang ada di sekitar kita. Menghilangkan rasa takut tidak bisa dilakukan dengan membuat tembok tinggi. Tidak bisa dibuat dengan membayar satpam di depan. Tidak bisa dibuat dengan membuat pagar listrik. Tidak bisa juga dihilangkan dengan membeli herder 10. Enggak bisa. Karena bukan itu. Bahkan di tempat yang paling sempurna, orang mengenal rasa takut, Adam dan Hawa takut, dan mereka sembunyi. Jadi apa masalahnya? Masalahnya takut itu bukan karena lingkungannya yang tidak sempurna. Masalah takut itu karena di dalamnya yang tidak sempurna. Ada apa? Dosa. Jadi kalau ada ketakutan-ketakutan, pertama kali lihat yang di dalam. Sebab tidak ada gunanya Anda membuat perlindungan, menyempurnakan environment Anda, sementara yang di dalam tidak diperbaiki. Nah, Tuhan itu langsung lihat, nih loh, yang jadi masalah itu yang di dalam itu. Makanya dia berkata, jangan takut, sebab ada kesukaan besar dan hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Takut asal universal. Takut itu ada beberapa saudara. Yang pertama takut itu adalah eulabeia. Eulabeia itu adalah takut tetapi takut dalam pengertian hormat. Ya, takut dalam bentuk hormat. Yang kedua kita kenal namanya phobeo. Dari phobeo kita mengenal fobi. Ya, yaitu sebuah kehidupan yang dikuasai atau dilumpuhkan oleh ketakutan. Saudara, saya tidak tahu bagaimana Anda. Kalau Anda pernah mengalami, maka Anda tahu apa artinya fobi. Sangat tidak masuk akal, Bapak Ibu. Fobi itu orang yang kena gejala atau serangan fobi, itu sama sekali nggak masuk akal. Bayangkan Bapak Ibu, bayangkan. Seorang yang fobi dengan cecak. Cecak itu dibandingkan dengan Anda itu berapa besar? Anda berapa besar, lebih kuat, lebih hebat dari cecak. Tapi waktu cecak jatuh itu bisa dilempar piringnya, dilempar gelasnya. Dan yang lebih celaka adalah begini, kalau cecaknya jatuh di kepala, terus orang bilang begini, waduh ciloko aku gitu saudara. Ada yang masih percaya kalau kejatuhan cecak berarti ada sial Bapak Ibu? Berapa banyak yang fobi dengan kecoa? Loh Bapak Ibu, kecoa itu nggak usah Anda bunuh. Anda gulingkan saja, mati dia. Karena dia nggak bisa apa-apa. Tapi berapa banyak orang yang begitu takut. Itu namanya fobi. Lalu ada namanya delia. Delia itu sifat penakut atau sifat pengecut. Bapak Ibu, ternyata di dalam dunia ini ada 591 macam fobia.
591. Mungkin sekarang sudah bertambah karena ini waktu saya dapatkan ini survei ini sebelum pandemi Bapak Ibu. Tapi sekarang pasti bertambah. Apa itu? Ablutofobia. Takut mandi dan cuci. Anda bisa bayangkan. Kalau orang takut mandi dan takut cuci, terus pertama pertanyaannya, ambune piye kan gitu saudara. Baunya kayak apa kalau takut mandi? Androfobia, takut terhadap laki-laki. Kaliginefobia, takut kepada perempuan cantik. Coba bayangkan saudara. Dia takut Bapak Ibu. Nah, ternyata ada ini Bapak Ibu. Anda lebih baik bergaul dengan orang ini, yaitu yang namanya krematofia, takut dengan uang. Nah, jadi kalau Anda dekat-dekat dengan orang ini, Anda bisa melepaskan dia dari ketakutan dan Anda beruntung besar, saudara. Iya. Krematofobia. Mungkin ini wanita suka, tapi ya nggak bagus sebetulnya. Sibofobia, takut makan. Ya. Takut duduk, coba bayangkan Bapak Ibu. Takut pulang rumah. Takut surga. Dan ini adalah ketakutan yang paling konyol. Takut kata-kata yang panjang. Makanya fobinya juga sepanjang itu. Silahkan dibaca sendiri saudara. Dan ini cuma sebagian kecil. Sebagian besar lainnya masih sangat banyak, sangat aneh Bapak Ibu. Tapi semua ketakutan itu Bapak Ibu, kita harus mengerti ini. Ketakutan adalah emosi pertama yang diperkenalkan oleh setan kepada manusia. Bahkan di Taman Eden. Jadi kita harus mengerti Bapak Ibu. Bahwa kalau ada ketakutan-ketakutan yang kaitannya dengan fobia, yang kaitannya dengan dikendalikan, dikuasai oleh rasa takut, itu berarti ada kaitannya dengan asal muasal. Saya tidak berkata takut dalam pengertian hormat kepada Tuhan, itu cerita yang lain. Jadi Bapak Ibu, kalau hal-hal ini kita sedang hadapi dalam hidup kita, maka Natal itu memberi hadiah kepada kita untuk bebas dari ketakutan. Bapak Ibu, orang mengalami ketakutan itu enggak nyaman sama sekali, enggak tahu bagaimana Anda lah. Tapi saya walaupun sebagai seorang pendeta Bapak Ibu, orang bilang hamba Tuhan, namanya manusia, juga mengalami ketakutan yang luar biasa. Di awal-awal pandemi, ketika saya mendengar teman-teman hamba Tuhan, senior-senior saya terpapar, meninggal, terpapar, meninggal, terpapar, meninggal. Dan yang membuat sangat mengerikan adalah begini Bapak Ibu, tadinya kejadiannya di jauh sana, di Bandung, di Jakarta, oh aduh, Semarang aduh saudara. Tapi lama-lama mulai dekat, mulai semakin mendekat. Wah kejadiannya ternyata di Salatiga, waduh, tambah cedak Semarang. Terjadi lagi di mana? Di Ungaran, waduh. Dan terjadi di Semarang, waduh saudara. Sangat mengerikan, sangat menakutkan. Dan kalau Anda ingat dan Anda pernah mengalami, maka Anda akan setuju bahwa ketakutan itu melumpuhkan. Ketakutan itu membuat kita tidak berdaya. Dan pada akhirnya ketakutan itu bisa membunuh kita. Baik sementara kita masih hidup, atau kemudian juga membunuh kita sehingga manusia akhirnya mati. Itu pekerjaan setan saudara. Dan tidak bisa ketakutan itu disingkirkan dengan mengatakan begini, jangan takut, jangan takut.
Aduh aku wedi, ojo wedi. Semakin Anda bilang jangan takut, semakin Anda diberitahu jangan takut, semakin Anda ngomong sama dirimu jangan takut, semakin Anda takut. Kenapa? Karena pikiranmu dibawa kepada apa yang Anda takutkan itu. Ya ojo wedi, peteng-peteng, ora apa-apa, ojo wedi. Jangan takut. Lalu Anda bilang, saya tidak takut kegelapan, saya tidak takut kegelapan. Tapi Anda ngomong terus. Nggak ada gunanya saudara, nggak ada gunanya. Kenapa? Karena itu sebetulnya pekerjaan daripada setan yang melumpuhkan kita. Itu adalah asal muasal dari ketakutan Bapak Ibu. Nah, apa yang sorga katakan pertama kali kepada dunia di dalam kaitan dengan kelahiran Yesus adalah jangan takut. Tapi ingat loh ya, bukan jangan takut titik seperti kita ngomong sama diri kita, bukan. Tadi saya potong jangan takut. Hari ini aku memberitakan kesukaan besar bagimu, kesukaan besar karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Nah itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, yang perlu kita mengerti untuk kita bisa lepas merdeka dari ketakutan adalah ini. Galatia pasal 5 yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Saudara-saudara, saya bilang kembali kepada kita mengingatkan, ketakutan tidak bisa diusir, ketakutan tidak bisa dilepaskan dengan mengubah environment di sekitar kita, tidak bisa. Karena di sorga dengan lingkungan atmosfer yang sempurna, Adam dan Hawa takut. Ketakutan hanya bisa diselesaikan ketika akarnya dicabut. Dan Anda harus mengerti bahwa akar itu ditanamkan oleh setan di dalam hidup kita. Saya tidak berkata Bapak Ibu bahwa kalau kemudian kita dimerdekakan dari takut, maka kemudian kita bisa menyeberang jalan tanpa melihat kiri kanan. Kenapa? Aku rawedi. Loh, saudara, itu namanya konyol. Yang saya bilang adalah dikuasai oleh ketakutan. Dikuasai. Jadi kalau tadi ada orang takut mandi, sekarang dia bisa dengan sukacita untuk mandi. Yang tadinya dia takut dengan apa dan sebagainya, dengan kegelapan dan sebagainya. Dia sekarang bisa mulai melepaskan diri dan bisa menjalani hidupnya dengan lebih normal. Intinya apa? Kristus yang harus memerdekakan kita. Karena sumber ketakutan itu di dalam kita, bukan di luar. Bapak Ibu, hal pertama yang diberikan sorga kepada kita adalah bebas dari ketakutan. Nah, ketakutan apa yang seringkali menghantui kita? Dan kita bersyukur karena Kristus memerdekakan kita. Yang pertama, di dalam Kristus Bapak Ibu, kita dibebaskan dari ketakutan akan masa depan. Kenapa kita takut akan masa depan? Karena tidak ada seorang pun yang bisa meyakinkan masa depannya. Loh Pak, itu orang-orang itu kok bisa, ramal-ramal itu kok bisa. Saudara tahu bahwa ramal-ramal itu sebetulnya membodohi Anda? Dia menyampaikan sesuatu untuk Anda percayai. Itu kuncinya. Dia menyampaikan sesuatu untuk Anda masukkan menjadi bagian hidupmu. Bapak Ibu, enggak ada orang bisa tahu masa depan, tidak ada. Loh Pak, tapi itu sapa jenenge itu yang tukang ramal perempuan itu cocok semua loh Pak. Loh Bapak Ibu, begini ya. Tahu masa depan dan bejo masa depan, tahu bejo. Bejo itu gini loh Bapak Ibu. Pas begini ya, kan ada namanya probabilitas. Dalam hidup itu ada teori probabilitas. Pas, tapi pas itu bukan berarti dia tahu. Pas itu hanya kebetulan. Kalau Anda menyebut nama siapa tahu itu peramal perempuan itu saudara yang katanya hebat sekali, saya tanya Anda, berapa kali dia tepat dan berapa kali dia tidak tepat? Enggak bisa saudara kalau kita bilang, itu loh, wah di sana ada suhu hebat banget. Saya dengar dari ini, Oke, Anda dengar orang yang kebetulan tepat. Tapi Anda pernah dengar enggak? Anda mencatat enggak yang tidak tepat itu?
Kalau demikian itu bukan mengetahui masa depan. Itu namanya mencoba atau menebak masa depan. Kebetulan tepat. Tapi Bapak Ibu, manusia nggak bisa tahu masa depan. Jangan manusia, iblis saja nggak tahu masa depan, saudara. Kenapa? Karena baik manusia ataupun iblis itu ciptaannya Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu masa depan. Dan Tuhan yang tahu masa depan bilang begini kepada kita semua. Weh, ini luar biasa. Anda pasti sudah tahu ayat ini, tapi ayat ini baik sekali. Tuhan yang tahu masa depan bilang begini, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Ayo kita baca sama-sama yuk. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hanya Tuhan yang tahu hari depan. Dan Tuhan yang tahu hari depan ngomong kepada kita anak-anaknya bahwa hari depanmu penuh harapan. Dia bukan sedang menebak masa depanmu. Dia sedang menentukan masa depan kita. Bebas dari ketakutan. Yang kedua, orang itu takut bukan cuma takut masa depan. Orang itu takut akan kematian. Saudara, ini adalah ketakutan yang pada umumnya orang mengalami. Tapi sekali lagi, di dalam peristiwa Natal, Juru Selamat Yesus itu lahir ke bumi. Dan Yesus lahir ke bumi untuk memberitahu kepada kita semua. Apa itu? Mari kita lihat. Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26. Yohanes pasal 11 ayat 25-26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Buat orang percaya, buat anak-anak Tuhan, kematian itu pindah alamat. Kematian itu pindah alamat. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ada dalam upacara pemakaman, lalu kita bilang, Bapak Ibu, Bapak almarhum Bapak ini kita akan letakkan di tempat peristirahatan terakhir, itu keliru. Karena dia tidak di situ, dia akan pindah. Itu bukan tempat yang terakhir Bapak Ibu. Ya tapi sudahlah ya, saya sendiri juga masih ngomong begitu. Jadi kan saya nggak bisa bilang, Bapak Ibu ini sekarang beliau ada di tempat peristirahatan sementara. Kan orang lagi mikir, waduh kuburannya ada digusur, ini kan gitu saudara. Jadi ya sudahlah, tapi kita mesti mengerti bahwa kematian buat orang percaya itu bukan akhir dari segala-galanya. Jadi jangan pernah percaya bahwa sudahlah aku tak mati wae. Nopo? Mati habis perkara. Keliru besar. Mati itu justru memulai sebuah perjalanan yang never ending. Bapak Ibu, death is not the greatest loss in life. Kematian itu sebenarnya bukan kehilangan terbesar dalam hidup. Tetapi kehilangan terbesar adalah apa yang mati di dalam kita sementara kita hidup. Itu kehilangan terbesar. Nah banyak orang gak paham ini. Dia sangat takut dengan kematian. Sementara di dalam dirinya dia sudah mati. Sebab orang yang tanpa Yesus dia tidak punya kehidupan. Dia mati. Mati di dalam rohnya, terputus hubungannya dengan sumber hidup. Karena itu orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, mari kita setuju dan akui apa yang Daud katakan. Mazmur 27 ayat yang pertama. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapa aku harus gemetar. Bebas dari ketakutan. Yang kedua Bapak Ibu, apa sebetulnya yang diberikan sorga kepada manusia? Yang menjadi kebutuhan hakiki manusia.
Yaitu diberikan namanya sukacita keselamatan. Sukacita karena selamat. Sukacita karena selamat. Bukan sukacita karena dapat promosi. Bukan sukacita karena dapat mobil baru, rumah baru, dapat istri baru. Sukacita karena selamat. Bapak Ibu, kita sendiri perlu untuk selalu menyegarkan dalam hidup kita. Tuhan, aku selamat, aku kenal Yesus, aku pasti masuk surga. Itu sudah cukup membuat aku sukacita. Yang lain ada, boleh. Yang lain tidak ada, tidak mengubah sukacita. Bapak Ibu, berapa sering kita itu bergeser sukacita kita untuk yang lain. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita lebih butuh yang lain. Bapak Ibu, yang lain itu cuma beberapa tahun, beberapa puluh tahun. Yang bicara keselamatan itu selama-lamanya. Mari kita menyadari sebetulnya kebutuhan hakiki kita itu apa. Jangan takut, berhenti dari ketakutan. Kemudian apa kata Alkitab? Dengarkan, ada berita baik. Oke, saya mengerti. Saya tidak boleh terlalu kencang Bapak Ibu. Dia ngamuk kalau saya pencet kencang-kencang Bapak Ibu. Jadi harus diperlakukan dengan lemah lembut ya. Ada sukacita besar. Lemah lembut dia mau Bapak Ibu. Ada sukacita besar, ada great joy. Saudara, saya sendiri, walaupun saya ini pendeta Bapak Ibu, saya harus tiap kali mengingatkan diri saya, bahwa kalau engkau sadar, engkau ingat, engkau yakin, engkau selamat, itu sukacita besar. Pak, lah masuk cuma selamat, enggak punya duit Pak. Nah lihat, apa artinya? Artinya tidak punya duit lebih mengganggu Anda daripada selamat. Lebih merusak sukacita Anda. Padahal itu perbandingan yang sangat jauh Bapak Ibu. Ada great, megas, itu luas sekali, besar sekali. Dan yang diberikan oleh sukacita, bukan happiness, tapi joy. Happiness adalah sukacita gembira dari luar. Joy adalah sukacita yang dari dalam. Dan disediakan untuk semua orang. Jadi Bapak Ibu, Yesus itu datang bukan untuk orang Kristen saja. Yesus itu datang untuk semua orang. Yesus itu mati di atas kayu salib untuk semua orang. Termasuk untuk yang agama lain, iya. Hanya masalahnya adalah orang mau percaya atau tidak. Baik, karena waktu saya tinggal 2 menit, jadi saya harus selesaikan dengan cepat ini. Yang pertama adalah bebas dari ketakutan. Yang kedua adalah diberi sukacita. Itu menurut saya Bapak Ibu adalah kebutuhan hakiki manusia. Dan yang ketiga ini juga sangat penting. Apa itu? Diberi damai. Shalom. Damai. Eirene. Shalom. Damai. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepada Dia. Bapak Ibu, untuk perdamaian dunia membayar mahal sekali. Kemarin tadi pagi Bapak Ibu, tadi pagi saya membaca berita PBB berhasil untuk memaksa Israel melakukan gencatan senjata di dalam peperangan di jalur Gaza. Sampai harus PBB turun tangan. Sampai harus organisasi dunia turun tangan hanya untuk perdamaian. Mahal Bapak Ibu. Hidup damai mahal. Dan kita semua mengupayakan supaya apa? Supaya kita bisa tenang. Tetapi damai itu hanya bisa terjadi kalau Raja Damai itu lahir di hati kita. Semua yang diusahakan manusia tidak bisa bertahan lama.
Berapa sering kita baca sejarah, kalau Anda tahu sejarah, perang-perang yang terjadi, perdamaian yang terjadi, tidak bisa bertahan lama. Jadi kalau kita ingin hidup di dalam rumah tangga Anda ada damai, dalam keluarga Anda ada damai, di dalam hidup, dalam hatimu ada damai. Yesus, Raja Damai itu harus lahir dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu, jadi iya, times up. Oke, paham. Saya tinggal dikasih 10 detik Bapak Ibu. Oke, 10 detik. 1, bebas dari ketakutan. 2, sukacita keselamatan. 3, damai yang abadi. Bawa pulang hadiah ini Bapak Ibu. Dengarkan baik-baik terakhir dari saya Bapak Ibu, kalimat ini. Anda tidak berusaha mencari hadiah itu. Hadiah itu sudah tersedia buat kita. Kalau kita terima, kalau kita ambil, kalau kita nikmati, Dia sudah ada di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat Yesus yang menjadi hadiah Natal buat kami. Dan kami percaya di dalam Yesus ada kemerdekaan dari ketakutan. Ada sukacita yang besar. Ada damai yang abadi. Karena di dalam Yesus dosa kami diampuni. Tuhan, biar Natal ini menolong kami semua untuk mengalami, untuk menikmati hadiah itu. Bukan hanya ada jauh di sana, tapi ada di dalam hati kami. Sehingga kami menikmati hadiah ini menjadi berkat besar buat kami semua. Terima kasih Bapa di sorga. Terpuji buat namamu, biar damai Natal, sukacita Natal, kemerdekaan dari ketakutan ada dalam hidup setiap kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin.